bersama Ruang Publik di ABTV dengan talk show bersama BNN Kabupaten Blitar. Luar biasa ya, ternyata materinya tentang bagaimana sih BNN, upayanya BNN itu di tengah kondisi pandemi seperti ini untuk tetap menyuarakan, mensosialisasikan gerakan anti narkoba atau stop narkoba, memberikan informasi kepada masyarakat tentang P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke, mungkin bisa tadi dijawab ya untuk Pak Kasih P2M, Pak Slamet Susanto, bisa dijawab tadi tambahan untuk dampak dari penyalahgunaan narkoba itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Dita. Mungkin bisa kami tambahkan juga tentang dampak. Seperti kita ketahui bersama sekalian bahwa tadi sudah kita sebutkan bahwa dalam satu harinya 40 orang rata-rata mati setiap hari dan setahunnya adalah 15.000. Ini adalah hasil penelitian dari BNN RI bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Tentunya ini valid sekali. Nah, oleh karena itu dampak terbesar sebenarnya adalah merusak kondisi fisik, merusak kesehatan. Mulai dari pusat saraf otak yang diserang menjalar sampai ke seluruh tubuh organ-organ yang penting. Jadi narkoba ini kalau kena penyakitnya berat-berat Mbak Din. Bukan hanya seperti panu, kadas, bukan seperti itu ya. Jadi ini berat. Oleh karena itu resiko kematian sangat besar. Oleh karena itu sering kita sampaikan di dalam penyuluhan bahwa siapa yang mencoba-coba narkoba maka akan ada 3 tujuan. Yang pertama paling ringan adalah rumah sakit atau direhabilitasi. Ini yang paling ringan. Padahal kita tahu di rumah sakit itu udah nggak enak. Kemudian yang kedua adalah penjara karena ada pasal yang mengancam baik bagi penyalahguna apalagi bagi pengedar. Oleh karena itu penjara menanti bagi siapa yang mencoba-coba narkoba. Kemudian yang terakhir adalah tentunya rumah masa depan atau kuburan. Kita tahu semua orang akan mati, tapi jangan sampai mati sia-sia akibat narkoba. Ini mati konyol. Jadi 3 hal ini dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama untuk menanggulangi dan juga mencegahnya itu. Iya, oke, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk tadi obat-obatan yang tadi belum sempat. Jadi kita bisa lihat di zaman maju ini, kita bisa lihat medsos, kita bisa lihat internet. Di sana di Undang-Undang 35 2009 ada tabelnya. Di sana ada ratusan jenis-jenis narkoba baik golongan 1, golongan 2 maupun golongan 3. Di antaranya golongan 1 misalnya ada ganja, ada sabu, ada morfin, heroin dan sebagainya. Di sana bisa dilihat banyak sekali dan tadi sampaikan juga ada jenis-jenis baru karena ini selalu berkembang. Para produsen, para bandar ini juga punya intrik-intrik baru, punya jenis-jenis baru yang mungkin berkejar-kejaran terus dengan kita sebagai aparat. Jadi kita juga harus update bagi teman-teman masyarakat semua tentang jenis-jenis baru narkotika itu apa supaya kita tidak kecolongan. Itu saya kira Mbak Din. Oke, terima kasih Pak Slamet. Kemudian untuk Pak Bagus, Kepala BNN Kabupaten Blitar, sejauh apa Pak hambatan atau kendala yang ditemui BNN dalam memberantas penyebaran narkoba di tengah pandemi seperti ini dengan ruang gerak yang terbatas dan sebagainya, itu hambatan dan kendalanya seperti apa? Terima kasih Mbak Dita ya. Memang situasi saat ini dalam hal ada COVID-19 memang banyak juga di daerah-daerah yang melaksanakan PSBB itu kan. Memang dari situ kalau kita pun ruang gerak pun kita juga terbatasi juga. Kita untuk melakukan penyelidikan itu apalagi itu di desa-desa sekarang juga ada setiap desa ada program desa kampung tangguh kalau nggak salah itu ya dicanangkan oleh Bu Khofifah ya Gubernur kita Jawa Timur bahwa itu setiap desa harus tangguh terhadap COVID-19. Demikian juga berkaitan dengan penyelidikan kita juga apabila kita masuk suatu kampung ya pasti ada ada lebih susah untuk masuknya, untuk menyamar itu agak susah. Di situ memang kendala-kendalanya seperti itu. Tapi itu tadi Mbak Dita berkaitan dengan mengatasi narkoba itu memang sangat bagus sebenarnya apa yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur kita ya, bahwa kampung tangguh corona. Itu sebenarnya kalau di narkoba bisa demikian ya, kampung tangguh narkoba. Itu sebenarnya sangat-sangat baik karena apa? BNN ini tidak bisa bekerja sendiri,
tanpa ada bantuan daripada masyarakat kita, tanpa ada support daripada masyarakat kita. Seandainya apabila ada penyalahguna atau pengedar narkoba itu masuk ke desa, kemudian diketahui oleh masyarakat kita, kemudian bisa menginformasikan kepada BNN atau bisa menginformasikan kepada kepolisian, kita semakin cepat untuk melakukan tindakan-tindakan. Kemudian juga seandainya ada yang kecanduan narkoba, seandainya masyarakat itu melaporkan kepada BNN kita atau dari kepolisian, kita segera cepat mengetahui. Mungkin kita bisa menjemput bola, ya Mbak Dita, kita bisa menjemput bola untuk bisa membantu memberikan konsultasi kepada para pecandu tersebut, apakah yang bersangkutan sebagai pecandu. Kalau sudah pecandu, ya nanti akan kita bantu untuk melaksanakan rehabilitasi. Jadi akan kita obati. Jadi jangan takut kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu, kalau ada keluarganya yang menggunakan narkoba, tolong lebih baik segera laporkan kepada kami obati ya. Kalau sebagai pengguna akan kami obati, kecuali nanti apabila itu menjadi bandar yang mengedarkan obat-obatan narkotika, ya mohon maaf, mungkin akan kami lakukan tindakan penangkapan. Tetapi apabila itu merupakan pecandu, tolong laporkan kepada kami, ke BNN. Kami bantu untuk mengobati, kami bantu untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang kecanduan daripada narkoba gitu Mbak Dita. Jadi begitu ya Bapak ya. Ya, sebenarnya juga sudah luar biasa sekali ya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Blitar. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan meskipun kita pasti menemukan hambatan dan kendala ya Pak ya, terutama dalam kondisi seperti ini, tetapi kita pasti berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat, pelayan masyarakat utamanya dalam upaya B4GN. Kemudian bagaimana sih pencegahan yang paling efektif dalam memberantas atau mengurangi penyalahgunaan narkoba? Mungkin ini Pak Kasih P2M selaku yang membidangi ya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bisa membantu. Oke Mbak Dita, jadi kebetulan pada forum ini perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya kunci dari pencegahan itu yang paling efektif adalah pada keluarga. Jadi keluarga ini adalah tempat di mana kita sehari-hari mulai dari anak-anak, kemudian orang tua, ayah, ibu itu berada di dalam keluarga. Oleh karena itu tolong pada masyarakat kita berupaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai, saling menyayangi. Ya, ini penting sekali, apalagi kalau ini ada pemirsa banyak ibu-ibu, tolong ini ibu-ibu ini saya titip bagaimana supaya bapak ini juga kerasan di rumah, kemudian juga putra-putranya juga bisa kerasan di rumah. Kita luangkan waktu di samping kita bekerja mencari nafkah misalnya, atau kalau ibu juga berprofesi membantu suami, tapi jangan lupa tetap kita luangkan waktu untuk bersama anak-anak, ngobrol bersama anak-anak, karena anak-anak itu mungkin ada beban, ada yang perlu disampaikan, harus kita dampingi, kita beri kasih sayang yang cukup supaya dia tidak terpengaruh, karena pemicu dari narkoba itu adalah faktor individu dan permasalahan keluarga, masalah individu maupun keluarga, juga faktor pergaulan. Nah ini jadi 3 hal ini kami titip kepada seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Blitar. Mari kita ciptakan keluarga yang harmonis. Itu saya kira yang paling efektif. Saya kira itu, di samping juga kita semua tadi ada program Desa Tangguh Narkoba, Desa Bersih Narkoba, itu juga merupakan upaya juga bagi kita, bagi antara BNN dan masyarakat. Iya, mungkin bisa disampaikan baik dari Bapak Kepala BNN Kabupaten Blitar dan juga Bapak Kasih P2M BNN Kabupaten Blitar, himbauan yang perlu disampaikan kepada masyarakat bagaimana untuk ikut serta dalam upaya B4GN dan tentunya melindungi diri agar tidak terkena bahaya atau dampak dari penyalahgunaan narkoba. Saya dulu ya Mbak, karena Pak Kepala nanti yang gongnya. Oke, ya silahkan. Yang paling senior. Jadi di kesempatan ini, di saat Ramadan ini, saat yang baik, kami dari BNN mengajak kita semua, seluruh stakeholder, baik itu masyarakat, swasta, pemerintah dan semuanya, terutama keluarga-keluarga, mari kita sayangi keluarga kita cegah keluarga kita untuk tidak terjerumus pada narkoba, karena permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama, permasalahan kita sebagai bangsa, dan permasalahan narkoba sudah di depan mata, ini menjadi tugas kita bersama. Saya kira itu, dan BNN membuka pintu untuk selalu koordinasi
Karena menurut Undang-Undang 35 pasal 104 sampai 107 bahwa masyarakat punya hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi yang seluas-luasnya ikut menanggulangi narkoba. Saya kira dengan memberi informasi dan kerjasama dengan BNN. Saya kira itu. Mungkin. Iya, Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Ibu, yang utama jauhi narkoba. Tidak usah coba-coba dekat. Mungkin tahu atau mendengar bolehlah, tapi untuk mendekati apalagi menggunakan jangan. Itu pesan dari saya. Kemudian apabila ada keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba, tolong sampaikan kepada kami untuk kita bantu untuk menyembuhkan, ya. Kami bisa membantu untuk merehabilitasi daripada para pecandu tersebut. Terima kasih, Mbak Dita. Iya, terima kasih atas waktu dan apa yang sudah disampaikan. Kita diskusi hari ini luar biasa ya, dengan Pak Kepala BNN Kabupaten Blitar dan juga Pak Kasih P2M BNN Kabupaten Blitar. Demikian pemirsa Ruang Publik, terima kasih, luar biasa sekali talk show bersama BNN Kabupaten Blitar hari ini. Tentunya apa yang disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kabupaten Blitar dan juga Kasih P2M BNN Kabupaten Blitar bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini tetap jaga jarak, di rumah saja, gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah, tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan Anda. Semoga kita semua terbebas dan tidak tertular oleh COVID-19 ini dan juga jauh dari corona dan juga jauhi narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.